والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. قال رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Jalla fi'ula, syukur kita haturkan kepada Allah Maulana atas nikmat yang telah diberikan kembali menjodohkan antara ruh dan jasad kita sebagai pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika menghadirkan kembali kesempatan di dalam kehidupan ini ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya pertama tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali dirinya Jalla wa ala, dan tidaklah seorang itu kecuali hanya berencana, tetapi hasil dan ending dari cerita hidupnya adalah tetap di tangan Allah Jalla wa ala. Yang kedua, mengajarkan kepada kita bahwasanya seorang hamba ketika dia masih dihidupkan oleh Allah Jalla wa ala, itu menandakan bahwasanya Allah Rabbul Alamin berikan kepada dia kesempatan untuk mensucikan kotoran-kotoran pada dirinya, untuk beristighfar kepada Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang setiap hari sering kelalaian tersebut hadir pada dirinya. Yang ketiga, mungkin di antara kesempatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala kita berharap mempertemukan kita dengan musim kebaikan, yang di situ Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan amalan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan usia mereka yang singkat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang ikhlas dalam amalan-amalan itu. Umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan di majlis ke-12 dari kitab Usulus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebenarnya kitab ini isinya adalah tidak jauh berbeda dari kitab-kitab yang lain yang dibahas oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena pada asalnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama. Tetapi kitab ini poinnya pertama adalah sangat jelas, poin demi poin dijelaskan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kedua, kalau antum bawa kitab, misalnya kitab yang serupa dengan kitab ini diantaranya, walaupun tidak 100% sama, adalah kitab Aqidah Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Tetapi kalau antum akan membawa kitab akidah yang semisal masalah ini, maka daripada Aqidah Wasitiyah lebih baik antum bawa Usulus Sunnah. Dengan salah satu sisi adalah bahwasanya kitab Usulus Sunnah itu dikenal dan diterima oleh masyarakat secara luas. Pengarangnya yaitu Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Masyarakat kenal dengan Imam Ahmad, mereka tahu dengan mazhab Imam Ahmad. Tetapi ketika kita bawa kitab misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, maka ini mungkin akan sedikit ada alergi yang muncul. Maka di antara poin faedah dan yang membedakan kitab ini adalah dari pengarangnya. Terlebih beliau adalah seorang yang dikenal dengan ujian yang menimpa beliau di masa-masa beliau. Maka beliau disebut dengan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hari ini kita masuk pada poin tentang iman kepada timbangan pada hari kiamat. Kalau buku terjemahan ini yang model seperti ini ya, yang lain silakan menyesuaikan. Beliau menyebutkan di sini di halaman 74. Beliau menyebutkan wal imanu bil mizani yaumal qiyamah, dan di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah beriman dengan adanya timbangan pada hari kiamat. Kama jaa yuzanul abdu yaumal qiyamah fala yazinu janaha ba'udha. Sebagaimana dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya seorang hamba akan ditimbang pada hari kiamat, sedangkan timbangan dia tidak lebih berat daripada satu sayap seekor lalat atau seekor nyamuk. Wa tuzanu a'malul ibad,
Dan kata beliau, amalan hamba tersebut juga ditimbang kama jaa fil athar, sebagaimana yang datang dalam riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal imanu wat tasdiqu bihi, kewajiban kita pertama ketika mendapatkan nas seperti ini, al imanu bihi, kewajiban kita beriman. Jadi konsep ahlu sunnah wal jamaah itu dia tidak berpikir dalam masalah yang ada nas, dia sama sekali tidak berpikir. Konsep dia adalah taslim, menerima, menyerahkan diri kepada nas yang sahih dan sharih itu. Wa tasdiqu bihi, dan membenarkan, karena dia tahu apapun yang datang dari nas yang sahih, dari dalil yang sharih, maka semua itu pantas untuk dibenarkan. Ini konsep ahlu sunnah. Konsep ketiga, wal i'radu an amman radda dzalik, berpaling dari segala atau dari setiap orang yang menolak nas-nas itu. Ini sifat ketiga Ahlussunnah, dia harus berpaling siapapun. Makanya di dalam surah akhir dari surah Al-Mujadilah, di situ Allah sebutkan tentang sifat orang-orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai wali. Bagaimana sifat mereka walaupun mereka harus tanda kutip memusuhi keluarga-keluarga mereka. Dan sikap keempat adalah watarku mujadalatihi, dan meninggalkan perdebatan dalam masalah ini. Kita akan masuk dalam syarah insyaallah. Beliau sebutkan Imam Ahmad di sini tentang mizan. Dan kalau kita lihat poin sebelumnya kita bahas apa? Tentang ru'ya, tentang melihat Allah pada hari kiamat. Dan melihat Allah pada hari kiamat itu adalah bagian dari kenikmatan yang berlangsung di hari kiamat dan di syurga. Tetapi di sini beliau ingin masuk lebih detail dalam urutan-urutan atau urusan-urusan yang akan terjadi pada hari kiamat. Dan kalau kita lihat dalil umat al-Islam, Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW banyak menggandengkan antara iman kepada Allah dan hari akhir. Iman kepada Allah dan hari akhir. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Digandingkan terus. Di sini ada sebuah isyarat yang disebutkan oleh para ulama kita bahwasanya penyebutan iman kepada Allah dan hari akhir itu dikarenakan siapapun yang tulus dan jujur iman dia kepada Allah, maka dia akan beramal untuk menghadapkan dirinya di hadapan Allah pada hari akhir. Jadi tidak ada satupun nas di dalam Al-Quran ketika disebutkan kecuali ada kaitannya. Contohnya adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan sebuah ayat, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan namanya atau menyebutkan sifatnya di ujung ayat tersebut, maka berarti ada kaitannya. Contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Nabbi ibadi, wahai Rasul, beritahu kepada umatku, kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, bahwasanya aku Ghafur, pengampun, Rahim, dan penyayang. Ada nama Al-Ghafur, Rahim. Wa anna azabi, dan bahwasanya azabku huwal azabul alim, azabku adalah azab yang sangat pedih. Ketika Allah sebutkan namanya, kemudian sebutkan sifatnya di dalam ayat, berarti akan ada poin di situ yang ingin diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan poinnya adalah di situ ada poin ar-raja wal khauf. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim, kasih tahu mereka aku pengampun dan penyayang, berarti jangan putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Wa anna azabi huwal azabul alim, azabku sangat pedih, mengajarkan kepada mereka bahawa saya jangan santai terhadap dosa. Jangan santai terhadap dosa. Jadi apapun nas yang ada di dalam Al-Quran, dan disinilah kita kalau belajar harus berusaha menghafal itu bukan hanya hafalan nasnya, tetapi hafalan yang kita lebih penting dari sekedar hafalan nasnya adalah menghafal faham dari fikih dari ayat dan hadis-hadis yang ada. Dan itulah yang contohnya kalau antum
Ana pribadi kalau ana dengar kajian dari Syekh Saleh Al-Syekh, semoga Allah berikan Menteri Agama seperti beliau untuk negeri kita atau yang semisal dengannya. Beliau adalah Menteri Agama Saudi Arabia, Syekh Saleh Al-Syekh, masih keturunan dari pengarang kitab Tauhid. Kalau mendengar kajian beliau, antum perhatikan, antum siap yang tidak paham saja, nanti antum cari di YouTube Syekh Saleh Al-Syekh atau di Instagram mana, Farhan Al-Hubi atau Al-Hubi TV, itu ada satu potongan dakwah beliau, kajian beliau yang saya terjemahkan tentang tujuan dari dakwah. Di situ ada terjemah. Antum kalau dengar kajian beliau berbeda. Kajian beliau tersebut adalah kesimpulan dari nas-nas yang ada. Kajian beliau, contohnya ketika ucapan beliau mengatakan, apa tujuan dari dakwah? Ini sebelum kita masuk ya. Tujuan dakwah itu simpel kata beliau. Mengajak manusia untuk masuk surga, ini kesimpulannya, dan menjauhkan mereka dari neraka. Udah, simpel. Itu saja. Bukan perlu lama-lama. Contoh jadi ketika beliau mengatakan, cara terbaik untuk mempengaruhi manusia adalah bukan dengan banyak bicara, bukan dengan banyak beretorika, tapi cara terbaik untuk mempengaruhi manusia adalah engkau menjadi orang yang saleh. Semuanya disimpulkan dalam kata Syekh Saleh Al-Syekh. Maka di sini mengajarkan kepada kita bahwasanya agama, maka Syekh Saleh ini di luar dari itu, beliau kalau ada ulama wafat, di antara yang beliau cari apa? Beliau mau beli maktabah ulama yang wafat itu. Masya Allah. Berapapun biayanya mau dibeli. Maktabah seorang ulama dibeli. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala jaga para ulama dan menjadikan kita orang yang bisa mengambil faedah dari mereka, hafizahumullahu jami'an. Nah, di sini beliau sebutkan tentang iman dengan mizan. Kita sebutkan mizan secara bahasa itu dia adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar atau beratnya sesuatu. Sebuah alat, ini secara bahasa, sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui kadar atau beratnya sesuatu. Itu disebut dengan mizan. Adapun mizan menurut istilah syar'i, dan ini yang poin penting, hakikatnya adalah dalam istilah lughah, bahasa dan syar'i itu pasti ada kaitannya. Adapun dari istilah syar'i, mizan tersebut adalah timbangan yang hakiki. Dari ta'rif ini kita bisa keluarkan nanti faedah-faedahnya. Timbangan yang hakiki yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, timbangan hakiki yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, untuk menimbang amalan-amalan, catatan-catatan amalan, menimbang amalan-amalan, catatan amalan-amalan atau catatan-catatan amal, dan juga orang yang beramal. Sebenarnya kalau ana udah baca definisi, udah sampaikan definisi, kajian udah selesai sebenarnya. Karena itu sebenarnya poinnya. Dari definisi itu kita bisa memahami. Makanya agama tersebut dibuat atas ta'rifat wa qawaid, definisi dan kaidah-kaidah. Dan disitulah untuk meringkas ilmu dari usia kita yang singkat ini. Maka di sini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kita akan lihat dalil tentang adanya mizan pada hari kiamat. Dalil tentang adanya mizan pada hari kiamat pertama adalah dari Al-Qur'an, dari kitabullah, dan di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah pada ayat yang keberapa? Ke-6 sampai 11. Betul atau tidak? Fa amma man sakulat mawazinuh, ya ayat ke-6 ya. Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'isyatir radiyah. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, dia dalam kehidupan yang diridhoi.
Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah engkau apa itu hawiyah? Narun hamiyah, api yang menyala. Kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala dalam masalah mizan adalah surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Tuan bisa cek nanti di situ tafsir para ulama. Allah mengatakan, wal waznu yawma idzinil haqq faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu yadhlimun. Dan pada hari kiamat, kata Allah, kami letakkan timbangan dengan benar, artinya hak terjadi. Siapa yang berat timbangan kebaikannya, merekalah orang yang beruntung. Dan siapa yang ringan timbangan kebaikannya, sungguh mereka adalah orang yang merugi karena mereka menzalimi diri mereka sendiri. Nah, di sini menandakan kepada kita adanya hari kiamat, yang di situ ditegakkannya mizan oleh Allah Jalla wa Ala. Saya kira cukup ya dua dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari firman Allah Jalla wa Ala. Kemudian kita masuk dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya pertama adalah hadis ini ana sebutkan secara makna saja. Nanti akan lebih luaskan dalam syarahnya. Hadis pertama adalah hadis yang menceritakan tentang orang yang gemuk tetapi ringan timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis orang yang gemuk itu tetapi ringan timbangannya di sisi Allah Azza wa Jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di nomor hadis 4452, 4452, dan Imam Muslim di nomor hadis 2785, 2785. Oke. Kemudian di antara hadisnya adalah hadis bitaqah. Antum sering dengar kan hadis bitaqah? Hadis nanti ada kertas bertuliskan syahadatain dan di situ ditimbang dengan amalan hamba. Itu juga di antara dalilnya. Dalil yang ketiga adalah ijma' ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan di antara kelompok-kelompok ahlul bidah, mereka ada yang menetapkan tentang mizan pada hari kiamat. Ada yang menetapkan tentang mizan pada hari kiamat. Nah, pertama, setelah kita sebutkan dalil-dalil, yang pertama yang harus kita yakini adalah bahwasanya mizan timbangan pada hari kiamat itu hakiki, bukan majaz. Hakiki, bukan majaz. Karena di antara kelompok seperti Mu'tazilah, seperti Jahmiyah, dan mereka lah yang paling menentang masalah mizan, mereka menafsirkan timbangan yang disebutkan dalam dalil dengan menyebutkan maksudnya adalah adil, keadilan. Wa nada'ul mawazin artinya kami akan letakkan keadilan. Ini adalah biasa takwilnya ahlul bidah. Maka di sini poin yang ditutup oleh Imam Ahmad yang kita sebutkan sekilas tadi itu menafikan akidah orang-orang yang mengikuti paham falasifah. Kemudian yang kedua yang harus kita pahami bahwasanya hal ini terjadi pada hari kiamat. Hal ini terjadi pada hari kiamat. Karena seorang hamba tersebut akan melihat dirinya berat atau tidak, amalannya berat atau tidak, catatan amalnya berat atau tidak itu pada hari kiamat. Itu poin kedua. Poin ketiga adalah muncul pertanyaan, apa sebenarnya yang ditimbang dengan timbangan hari kiamat itu? Ada yang menyebutkan yang ditimbang adalah amalannya. Kan di sini ada perselisihan kalau kita lihat lebih luas. Yang kedua adalah catatan amalannya. Yang kedua adalah catatan amalannya. Yang ketiga adalah orang yang beramal atau sang hamba. Maka kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, maka kita ambil kesimpulan bahwasanya ketiga-tiganya akan ditimbang oleh Allah Jalla wa Ala dengan versi mereka masing-masing. Mungkin ada yang ditimbang amalnya, mungkin ada yang ditimbang
catatan amalnya, mungkin ada yang ditimbang dirinya sebagai pelaku amal tersebut. Karena dalil semuanya menunjukkan tiga-tiga itu ada. Maka yang ditimbang adalah tiga-tiga ini, yaitu amalan, catatan amal, kemudian orang yang melakukan amalan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya apa? Dalilnya tentang ditimbangnya amal adalah tadi dalil dari surah Al-Qari'ah. Dalil dari surah Al-Qari'ah ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faman saqulat apa tadi? Apa tadi? Kok jadi lupa surah Al-Qari'ah? Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Di sini ada isyarat bahwasanya yang ditimbang adalah amalan. Kemudian dalil yang menunjukkan bahwasanya yang ditimbang tersebut adalah catatan amal, yang ditimbang tersebut adalah catatan amal adalah hadis bitaqah. Jadi semuanya ada dalilnya di situ. Hadis bitaqah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Imam Tirmizi dari sahabat Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Antum perhatikan hadis ini, nanti ana akan syarahkan juga sedikit dari sisi luar pembahasan kita, tidak terfokus pada pembahasan. Inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan seorang hamba dari umatku. Dan sini adalah hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang bisa sembunyi dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin ketika dia membuat kesalahan terhadap manusia di kehidupan dia di dunia, dia bisa bersembunyi dari mereka. Ada istilah lempar batu, sembunyi tangan. Terkadang dia berbuat tapi orang lain yang mendapat hukuman. Tapi ketika hari kiamat semuanya akan jelas bagi Allah Subhanahu wa taala dan dia akan dipanggil satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah. Dia dipanggil di hadapan semua manusia. Perhatikan, semua menyaksikan dirinya. Di sini Allah Subhanahu wa taala salah satu sisinya adalah ingin menghibur orang yang bertauhid pada hari kiamat. Nanti antum akan lihat kenapa ana sebutkan Allah ingin menghibur orang bertauhid. Karena ending dari hadis ini adalah kebahagiaan yang tiada tara di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah panggil dia pada hari kiamat. Dan kata Nabi SAW, Fayun syaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Allah bentangkan catatan amalnya. Ini kan poinnya tentang pendalilan apa tadi? Catatan amal yang ditimbang. Fayun syaru alaihi tis'atan wa tis'ina sijilla. Dibentangkan untuk dia 99 catatan amalnya. Kullu sijillin mislu maddal basar. Mislu maddil basar. Semua catatan satu-satu masing dari 99 itu, satunya saja itu seluas mata memandang. Di sini ada faedah tambahan menandakan bahwasanya timbangan pada hari kiamat itu seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Ketika disebutkan maddal basar di sini kan tidak disebutkan maddal basar siapa. Bisa jadi itu adalah maddal basarnya Allah Azza wa Jalla. Menandakan timbangan itu pada hari kiamat sangat besar. Jadi dia diberikan timbangan, catatannya disebutkan 99. Dan ini bukan batasan ya. Ketika disebutkan jumlah sekian itu bukan batasan. Misalnya ketika Rasulullah SAW diminta oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, anak dari orang munafik. Kan Abdullah bin Ubay bin Salul orang munafik kan? Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia minta ketika ayahnya wafat, dia minta Rasulullah untuk mensolati. Kata Umar, hai Rasulullah, bukankah Allah melarang untuk mensolati orang munafik? Maka kata Nabi SAW, Allah melarang di situ untuk, kata Allah, kalau kalian minta ampun untuk mereka 70 kali, maka Allah enggak akan ampuni. Maka kata Rasulullah SAW, aku berusaha menambah lebih dari 70 kali, semoga diampuni. Akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang beriman
untuk mendoakan orang-orang yang wafat dalam kekufuran. Maka kata para ulama kesimpulannya, angka yang disebutkan walaupun kalian minta ampun untuk mereka 70 kali, itu bukan berarti kalau 71 diampuni. Tapi ini maksudnya sebanyak apapun. Paham di sini? Kalau di sini disebutkan tis'atan wa tis'ina sijillah, 99 catatan amal, bukan berarti sebatas ini. Bisa jadi catatannya itu banyak. Tetapi ini adalah angka yang hanya menunjukkan banyak. Contohnya ketika Abdullah bin Abbas menyebutkan tentang jumlah al-kabair, beliau mengatakan jumlahnya itu mendekati angka 70. Dalam riwayat lain beliau sebutkan mendekati angka 700. Berarti di sini ada sebuah gambaran dari Abdullah bin Abbas bahwasanya banyak. Karena tidak ada batasan dalam al-kabair, secara dalil itu tegas. Hanya segini, enggak ada. Tetapi disebutkan banyak dalam hadis-hadis yang berbeda. Kullu sijillin mislu maddil basar. Semuanya satu kitab itu seluas mata memandang. Kemudian Allah mengatakan, perhatikan ini adilnya Allah. Atunkiru min hadza syai'a, wahai hambaku, ini catatan dosamu. Apakah engkau mengingkari ada yang salah atau tidak? Perhatikan cara pengadilannya Allah pada hari kiamat. Kalau kita ngaku atau enggak? Apa yang harus diakui? Ngaku dulu. Kan ini kan terkadang seorang tersebut kena sugesti, ada istilah yang disebutkan oleh Aisyah Ummul Mukminin ketika fitnah dituduhnya beliau berzina. Kata Aisyah, sungguh aku mengetahui kalau aku katakan aku tidak melakukan dan sungguh aku benar-benar tidak melakukannya, kalian tidak akan percaya. Tapi kalau aku katakan aku melakukan padahal aku tidak melakukan, kalian pasti akan mengatakan percaya. Ini konsep kehidupan manusia telah disimpulkan oleh seorang wanita remaja, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Tapi pada hari kiamat Allah tanya, apakah engkau mengingkari catatan ini benar atau tidak? Adzalamaka katabatil hafizun, ataukah malaikatku yang mencatat amalanmu itu menzalimi dirimu? Perhatikan, begitu detailnya keadilan Allah pada hari kiamat. Di sini juga membantah paham Mu'tazilah Jahmiyah tadi yang mengatakan bahwasanya makna dari timbangan adalah keadilan. Karena di sini Allah sebutkan adzalamaka katabatil hafizun. Apakah hambaku malaikat yang mencatat itu menzalimi dirimu? Di sini kan ada bantahan. Ada penyebutan kezaliman di luar kata mizan. Fayaqulu la ya Rabb. Maka hamba itu dengan jujur mengatakan la ya Rabb. Karena pada hari kiamat di situ seorang tidak akan berani untuk berdusta. Walaupun dia berharap lisannya berdusta, dia tidak akan bisa berdusta. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk memberikan keadilan lagi. Afalaka uzrun? Apakah kau punya alasan? Punya pembelaan diri? Apakah punya sebuah hujah untuk menyelamatkan dirimu? Perhatikan. Di sini menandakan kepada kita umat al-Islam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'azzabin wa ma kunna mu'azzibin hatta nab'atsa rasula." Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mengazab kita kecuali telah datang utusan, telah datang hujah di hadapan kita. Kemudian setelah itulah Allah Subhanahu wa taala akan azab hamba itu pada hari kiamat. Bukankah dalam sebuah riwayat disebutkan oleh Nabi SAW ada golongan-golongan yang akan diberikan uzur oleh Allah pada hari kiamat. Di antara mereka adalah orang yang anak kecil yang wafat sebelum waktu baliknya. Apakah dia di surga atau di neraka? Kan di situ ada khilaf para ulama. Kemudian orang yang pikun, dia mengatakan, ya Allah, datang syariatmu, aku hafal, aku ingat, kemudian lupa. Kemudian ada orang yang idiot, yang dia tidak ngerti apa-apa. Kemudian ada orang yang tuli, tidak bisa mendengar. Ada orang yang tidak tercapai oleh hidayah, mungkin dia hidup jauh di pelosok, tidak tercapai. Dia kelak pada hari kiamat akan diuji oleh Allah. Masuklah ke dalam neraka. Kalau dia masuk dalam neraka, berarti dia pantas menjadi penduduk surga karena dia taat di situ. Tapi kalau dia mengatakan, ya Allah, itu neraka, aku ingin masuk ke surga, berarti dia membangkang pantas dia masuk ke dalam neraka Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah mengatakan, afalaka uzrun, kau punya alasan tidak? Di sini menandakan kesimpulan kita harus katakan kepada diri kita umat al-Islam bahwasanya, wahai jiwaku, ketika engkau melakukan ini, apa jawaban yang kau akan berikan kepada Allah ketika Allah katakan, wahai hambaku, kau lakukan ini, apa alasanmu di hadapanku? Coba kita lihat seperti itu. Makanya para ulama ada istilah disebutkan oleh para ulama dalam masalah agama, in istata'ta
alla tahukka ra'saka illa bidalil faf'al. Jika engkau mampu untuk tidak menggaruk kepalamu kecuali dengan dalil, lakukan. Untuk apa? Agar hujjah itu ada di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kan masalah garuk enggak perlu dalil. Kan masalahnya gitu. Maksudnya dalam masalah ini semuanya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba itu mengatakan, la ya Rabb, aku enggak punya alasan. Apa kata Allah? Allah sangat adil. Bala. Ya, tentu kau punya alasan. Kau punya uzur untuk menyelamatkan dirimu. Innalaka indana hasanah. Kau punya kebaikan di sisi kami. Fa innahu la zulma alaikal yaum. Hari ini kau tidak mungkin dizalimi oleh siapapun. Maka fatakhruju bitaqatun fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dikeluarkanlah bitaqah, kertas yang di situ tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka fayaqul ukhdur waznak, hadirkan timbanganmu. Jadi tadi timbangan sebelah kiri apa? 99 catatan amal. Fayaqulu ya Rabb, hamba ini sebagaimana fitrahnya manusia. Fayaqulu ya Rabb, ma hadhihi al-bitaqah, ma hadhihi sijillat. Wahai Rabbku, apalah artinya satu lembar kertas dibandingkan dengan catatan 99 amal yang masing-masingnya adalah seluas mata memandang. Dia mengatakan seakan-akan Allah, engkau bercanda kepadaku. Maka apa kata Allah? Innaka la tuzlam. Kau tidak akan dizalimi. Fatuda'u sijillah fi kifatin wal bitaqa fi kifah. Diletakkanlah catatan amal di satu timbangan, diletakkanlah kertas tersebut bitaqah di satu timbangan. Apa kata Rasulullah SAW? Fala yazkul ma'a ismillahi syai', dan tidak ada yang bisa mengalahkan beratnya nama Allah Azza wa Jalla. Di sini juga mengajarkan kepada kita, tadi saya sebutkan, hiburan bagi orang yang bertauhid. Hiburan bagi orang yang bertauhid. Coba antum perhatikan. Ketika orang yang punya harta, misalnya dia punya harta 1 miliar, kemudian dia tersebut diberikan lagi harta 1 miliar, bahagia tidak dia? Jujur, bahagia tidak dia? Bahagia tidak? Bahagia. Tetapi kelompok yang kedua adalah orang yang punya hutang. Dia harus melunasi hutangnya. Dia dikasih 1 miliar. Ternyata hutangnya belum lunas. Kemudian dikasih 1 miliar lagi. Kemudian dapatlah dia miliki hak 1 miliar. Kira-kira mana yang lebih bahagia? Orang yang punya uang 1 miliar, artinya dia sebelumnya sudah senang, kemudian diberikan 1 miliar lagi, atau orang yang tadinya susah payah kemudian diberikan 1 miliar? Mana yang lebih bahagia? Orang yang menderita kemudian bahagia, bahagianya itu lebih terasa indah. Maka di sini itu ibarat inilah. Ibarat rembulan itu kalau purnama terus tidak indah. Artinya ada kala tidak ada rembulan, ada kala apa? Ada kala sabit, ada kala separuh, ada kala rembulan. Begitulah kehidupan seorang mukmin. Tapi dia harus tahu bahwasanya di balik kelamnya malam itu nanti akan berujung kepada apa? Purnama. Kehidupan dia seorang mukmin di dunia, susah payah dia mengamalkan la ilaha illallah, merealisasikan Muhammadun Rasulullah. Dia harus ingat bahwasanya tidak ada yang lebih berat daripada timbangan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil tentang ditimbangnya pelaku amal, tadi ditimbangnya amal sudah, ditimbangnya catatan amal sudah, ditimbangnya pelaku amal adalah hadis tentang orang yang gemuk tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang nomor hadisnya kita catatkan. Di situ kata Nabi SAW, innahu la ya'tir rajulul azim. Makanya di sini disebutkan kata Aisyah, bid'ah pertama kata Aisyah yang terjadi pada umat ini adalah gemuk. Gemuk. Ini ucapan Aisyah ya, bukan dalil dari dalil ayat ataupun hadis. Maksudnya apa? Aisyah mencela orang yang mementingkan makan, dan makan. Maka di sini disebutkan innahu la ya'tir rajulul azim. Sungguhnya pada hari kiamat akan datang seorang yang ar-raju al-azimus samin,
Dia badannya besar dan gemuk, besar dan gemuk. Artinya bukan hanya gemuk, bukan hanya buncit, tetapi dia besar badannya. Bayangkan betapa beratnya dia ketika kita angkat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Tapi kata Nabi SAW, ketika ditimbang ternyata beratnya tidak bisa mengalahkan satu sayap seekor nyamuk. Perhatikan di sini. Apa kata Nabi SAW? Iqra'u, bacalah kalian firman Allah dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna. Pada hari kiamat kami tidak akan tegakkan timbangannya. Artinya apa? Orang ini enggak fungsi. Dia hanya mengandalkan urusan dunia. Sehingga ketika ditimbang dia dengan satu sayap nyamuk saja, dia tidak mengalahkan beratnya sayap satu ekor nyamuk. Maka di sini menandakan bahwasanya amalan tersebut, pelaku amal tersebut ditimbang. Hadis kedua yang menjelaskan ini umat al-Islam adalah sebagaimana hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ketika para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kebiasaan di antara kebiasaan para sahabat adalah mereka bersiwak. Dan kayu siwak mereka adalah kayu arok. Di situ disebutkan dalam sebuah riwayat Abdullah bin Mas'ud naik untuk mengambil bagian dari kayu arak yang bisa dijadikan siwak. Maka jubah beliau tersingkap oleh angin. Maka para sahabat ridwanullah alaihi majma'in tertawa. Tertawa bukan untuk meledek, tetapi terkadang orang kalau lihat lucu, ya tertawa spontan. Ya, bukan untuk merendahkan. Maka kata Nabi SAW, mimma tadhakun, wahai para sahabatku, kenapa kalian ketawa? Ada perkara lucu apa? Maka mereka mengatakan, ya Nabi Allah, min diqqati saqai. Kami tertawa lucu karena melihat kecilnya betis Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Nabi SAW? Walladhi nafsi biyadi. Demi Rabb yang jiwaku berada di tangannya. Lahuma athqalu fil mizani min Uhud. Sungguhnya betisnya Abdullah bin Mas'ud itu pada hari kiamat lebih berat daripada gunung Uhud. Di sini menandakan bahwasanya seorang hamba itu ditimbang pada hari kiamat. Adapun dalil tambahan untuk timbangan amal adalah hadis Nabi SAW, dan ini salah satu amalan cadangan ketika seorang di bulan Ramadan. Sebenarnya bukan cadangan, maksudnya adalah amalan, apa istilahnya itu? Amalan selingan. Artinya kalau dia capek baca Quran, dia bisa gunakan amalan yang lain, dia bisa hadir ke majelis. Artinya banyakin jenis amal. Karena seorang kalau satu amal saja terkadang dia bosan, dan kalau dia bosan satu amal yang dia rutinitaskan, khawatir kalau dia tidak punya pilihan, dia putur. Di antara yang bisa kita amalkan adalah hadis Nabi SAW, kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ila rahmani sakilatani fil mizan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang ringan di lisan, berat di timbangan. Ringan di lisan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan. Ini dalilnya ya, berat di timbangan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini kalau kita bekerja, kemudian ternyata kerja kita, gaji sebulannya tersebut tidak mencukupi kebutuhan hidup kita, maka ketika kita bekerja kita mengucapkan kalimat ini, maka cukuplah hal itu membawa bahagia. Sambil bekerja, sambil kita menunggu orang yang belanja kalau kita adalah seorang pedagang, atau kita sedang menunggu pelanggan ketika adalah kita seorang driver, maka ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalaupun tidak ada pelanggan pada saat itu, tidak ada orderan pada saat itu, maka cukuplah hal ini membanggakan kita pada hari kiamat. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Ini adalah sebuah isyarat umat al-Islam. Malu kita di hadapan Allah ketika kita datang pada hari kiamat membawa timbangan yang rendah di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita lihat kalimat subhanallah wa bihamdihi sudah dipastikan oleh Rasul ringan untuk diucapkan di lisan, tetapi dia berat di timbangan dan dicintai oleh Ar-Rahman. Di sini menandakan kepada kita bahwasanya Allah sama sekali sebenarnya tidak mau kita masuk neraka. Allah itu tidak suka kita masuk neraka. Buktinya Allah ajarkan kepada kita amalan-amalan yang di situ bisa memberat timbangan kita.
Dalam riwayat lain sebagaimana hadis yang ada di dalam Al-Arba'in Nabawiyah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walhamdulillahi tamla'ul mizan. Ucapan alhamdulillah itu akan memenuhi timbangan pada hari kiamat. Maka ketika kita masuk neraka sementara kita diberikan kesempatan untuk beramal, ya dan billah, itu adalah karena pantaslah ucapan iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Jangan hina aku, kata iblis, jangan salahkan aku, tapi salahkan diri kalian sendiri. Naam, umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu poin-poin yang kita pahami dari masalah mizan. Kemudian yang perlu kita pahami adalah bahwasanya bagaimana bisa seorang hamba tersebut bagaimana bisa seorang itu ditimbang amalannya. Dalam akidah Mu'tazilah dan Jahmiyah, ini juga sebagian diambil oleh Asy'ariyah karena mereka sebenarnya adalah bagian sambung menyambung. Mereka punya akidah, antum pernah dengar istilah a'rad wal jauhar? Pernah dengar? Ini adalah istilah ucapan mereka. Jauhar itu maksudnya adalah sesuatu yang bisa dilihat. Itu kesimpulan sederhananya. Adapun a'rad itu tidak bisa dilihat. Nah, kata mereka, bagaimana mungkin amalan itu bisa dilihat, ditimbang sementara dia tidak bisa dilihat? Kan gitu. Maka jawabannya pertama adalah tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua adalah, tidakkah mereka melihat kepada hadis al-maut, hadis tentang kematian. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil penduduk surga, wahai penduduk surga, maka mereka pun segera berkumpul, kemudian menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, apakah kalian kenal ini? Kenal ini? Sebelumnya Allah sudah jadikan kematian tersebut dalam bentuk seekor domba. Sudah dalam bentuk seekor domba. Tapi ketika ditanya penduduk surga, apakah kalian kenal? Mereka menjawab, iya, ini kematian wahai Allah. Perhatikan, mereka kenal. Dulu mereka kenal tidak dengan bentuk kematian bagaimana? Enggak. Kan enggak kan? Kemudian dipanggil penduduk neraka. Maka berkumpul mereka, kemudian ditanya, apakah kalian kenal ini? Maka jawab mereka, iya ya Allah, itu kematian. Maka Allah sembelih kematian, maka penduduk surga kekal tidak ada kematian, penduduk neraka kekal tidak ada kematian. Perhatikan, ketika mereka menyebutkan amalan itu enggak bisa ditimbang karena dia abstrak. Kematian abstrak tidak? Abstrak. Tapi bukankah Allah datangkan pada hari kiamat dalam bentuk seekor domba? Dan Allah akan datangkan amalan tersebut pada hari kiamat dalam bentuk yang Allah sukai. Dan di situ adalah hujah untuk membantah mereka. Kemudian umat al-Islam, yang dalil yang ketiga untuk membantah mereka adalah sama sekali berbeda. Sesuatu yang pernah dilihat dengan yang tidak pernah dilihat. Artinya beda dengan alam realita dengan alam akhirat. Seorang tidak bisa mengkiaskan sesuatu yang dia nampak di dunia dengan alam gaib. Dan inilah akidah Ahlussunnah. Berbeda dengan akidah filsafah, akidah ahlul kalam ketika mereka menceritakan perkara gaib dikiaskan dalam perkara yang pernah mereka lihat. Abdullah ibnu Abbas ketika mentafsirkan tentang buah-buahan di surga, beliau menyebutkan sama namanya, beda rasanya. Sama namanya, beda rasanya. Padahal apel ya apel kan. Jangan pernah kita membayangkan apel ya begitu. Tapi kata Abdullah ibnu Abbas, sama namanya. Allah sebutkan inab, anggur ya anggur. Allah sebutkan tufaha, apel ya apel. Allah sebut burtukal misalnya. Apa burtukal? Jeruk. Jeruk. Makanya jeruk, tapi namanya saja yang sama, bukan rasanya. Maka di sini umat al-Islam artinya adalah tidak ada sejatinya yang bisa merusak akidah seorang hamba kecuali akalnya yang menjadi driver bagi imannya. Seharusnya imanlah yang memandu akal tersebut. Makanya ketika kita berbicara tentang poin-poin akidah yang penting bagi kita, kata Imam Ahmad tadi di awal, al-iman wa tasdik, beriman dan benarkan. Maka ini semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai seorang ahlu sunnah yang senantiasa berpegang kepada akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan konsep yang terakhir disebutkan oleh Imam Ahmad tadi, wa tarkul mujadalah tihi, dan meninggalkan berdebat. Berapa hari yang lalu
tidak salah, mungkin sampai kepada antum video Ustaz Yazid. Beliau menyebutkan di antara syarah para ulama ketika menyebutkan bahayanya syubhat, syubhat tersebut sampai mati pun tidak keluar dari jiwa seorang hamba. Sampai mati, maksudnya sampai mati, okelah dia sudah berubah. Tapi apakah syubhat itu sudah hilang? Enggak. Syubhat tetap akan ada. Akan ada kalanya ketika dia sudah dapat hidayah. Sementara syubhat ini belum keluar, kemudian ditopang oleh syubhat yang lain, dia akan kembali lagi. Jadi yang namanya sebuah virus, asalnya dia tidak keluar dari iman seorang hamba. Asalnya tidak keluar. Yang ada adalah imannya lebih kuat atau imannya lemah. Maka di sini poin jidal dalam urusan dakwah kan, poin yang terakhir, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, dakwah dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, nasihatin. Yang terakhir apa? Jidal. Jidal pun dengan cara apa? Billati hiya ahsan. Bukan membantah dalil dengan dalil, tapi mendukung dalil dengan dalil. Itulah jidal yang baik. Maka umat al-Islam yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, saya kira di sini pembahasan kita. Kemudian yang perlu saya sampaikan lagi dari dalil yang kita sebutkan tadi adalah bahwasanya timbangan itu punya dua sisi. Antum bisa bayangin timbangan yang menjadi logo apa tuh? Logo pengadilan ya? Apa? Kejaksaan. Tapi kita nggak bisa samakan ya, tetap berbeda. Tapi dia punya dua sisi, sisi sebelah kiri, sisi sebelah kanan. Itu sesuai dengan dalil apa tadi? Hadis apa? Bitaqah, kartu. Kemudian kata para ulama, ini tidak berdasarkan dalil, tapi ini kesimpulan para ulama. Dan tentunya mereka mengambil secara detail ini. Timbangan tersebut punya lisan. Dan di antara makna lisan menurut mereka, lisan di dalam timbangan tersebut di antaranya adalah ibarat jarum. Atau melihat timbangan yang ada jarumnya? Pernah kan lihat timbangan yang ada jarumnya? Bukan timbangan digital, timbangan yang ada jarum. Nah itu ibarat lisan yang bisa menunjukkan ini salah, ini benar. Itu di antara tafsir mereka. Yang jelas adalah maksudnya adalah bukan lisan yang bisa berbicara, lisan yang bisa menunjukkan bahwa amal orang ini adalah amal buruknya lebih berat dan ini adalah amal baiknya lebih berat. Maksudnya seperti itu. Dan itu bahasa yang biasa digunakan oleh orang Arab. Nah, bukan berarti lisan sebagaimana lisan manusia atau lisan makhluk bernyawa. Semoga Allah berikan taufik. Ada pertanyaan tidak di sini? Kalau ada pertanyaan setelah saya tutup saja, biar ditutup live streamingnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.